Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kami ada di office room dari MV Ostina, kapal jenis Roro. Kami sengaja bertiga ini untuk membahas atau mengantisipasi, menyikapi terjadinya musibah tertabraknya jembatan Franz Scott Key oleh kapal MV Dali di Baltimore, negara bagian Maryland, Amerika. Dalam hal mengantisipasi ini, kemarin Chief Officer bersama nahkoda dan kru sudah mengadakan kegiatan rutin yang disebut atau istilahnya safety meeting, safety briefing, karena memang Chief ini adalah safety officer. Hasil dari kemarin nanti kita sudah berbincang, akan kita dalami lagi dengan diskusi kita cukup bertiga. Chief Engineer Pak Supriyadi, Chief Officer Selamat sore. Cap Selamat Widodo, dan saya sendiri Lilin Tua. Banyak orang yang kenal saya Lilin Tua. Bas, saya sebelum kita masuk ke inti apa yang telah disiapkan atau kesiapan atau kesikapan Bas dan Chief menyikapi hal itu, bagaimana menurut pendapat Bas atau menurut pendapat Chief dari peristiwa yang kemarin? Bas dulu. Terima kasih. Kami atau saya sebagai kita sesama pelaut cukup prihatin dengan peristiwa itu, musibah itu, karena memang musibah itu mengakibatkan kerugian yang begitu besar, efeknya gitu kan, sehingga yang sulit dibayangkan lah kerugiannya itu kan, terutama baik dari kapal sendiri. Pas setuju kalau peristiwa itu sebetulnya diawali dengan blackout? Setuju atau tidak kan kalau melihat dari video dari YouTube-nya kan gitu. Nah, ini kan bukan pilihan, tapi setelah kita melihat memang kejadian itu yang sementara kita lihat di YouTube itu adalah berawal dari blackout dan blackout. Nah, tinggal dengan begitu kita untuk ambil tarik hikmahnya dari kejadian itu untuk kapal yang kami awakin ini gitu, yang kami jalankan inilah harus lebih mempersiapkan diri. Ada satu pertanyaan yang menggelitik ini dari seorang kapten senior. Apakah mungkin kapal segede itu, semodern itu kok bisa jadi blackout itu? Atau kira-kira memang bisa dimungkinkan? Mungkin aja kan gitu. Gitu ya? Iya, mungkin saja, karena kan namanya suatu peralatan kan tidak tertutup kemungkinan, walaupun dari teknologinya mungkin kan sudah ada up to date sudah ini, tapi kalau kadang-kadang kan kita di kapal ini misalkan kita ada juga tidak mengaktifkan atau mungkin dia satu lain hal bisa saja mungkin karena sedang perawatan juga atau begitu. Oke. Jadi intinya walaupun kapal apapun peristiwa blackout itu memang dimungkinkan bisa terjadi. Makanya saya mau tanya sama Chief. Sesudah blackout biasanya ada satu prosedur operasional, kalau terjadi gini penanganannya harus begini, kalau terjadi begini penanganannya harus begini. Di dalam perjalanan atau peristiwa tadi malam itu atau kemarin itu, bagaimana menurut Chief tindakan nahkoda sudah betul atau ada hal yang kira-kira menurut Chief kurang pas? Ya, kalau menurut saya sebenarnya itu bisa diantisipasi dengan cara kalau kita berlayar di daerah tertentu atau daerah khusus
kita itu harus standby, terutama jangkar itu. Jadi kita harus berperan jangkar, bosun dan anggota yang di haluan standby di sana. Berarti selama manuver Iya, itu, dan selama di daerah khusus itu sudah harus ada apa namanya penyikapan khusus ya. Betul. Ya, Jadi ya. kita ada semacam checklist. Jadi kalau kita ada mengisi checklist, misalkan di perairan yang ramai, terus di perairan yang dangkal, terus seperti melewati jembatan-jembatan begitu. Jadi itu antisipasinya harus menyiapkan. Jadi kalau tidak salah itu ada 3 daerah haram, Iya. Blackout itu, daerah pelayaran ramai, kemudian sungai, kemudian terusan, kayak kemarin Suez itu, kemudian pada saat kondisi storm itu, nah itu memang ada penjagaan khusus ya. Betul Pak. Kita Nah, ada jadi checklist untuk mengisi begitu di daerah khusus. sekarang dalam hal begini, apakah di kapal ini juga mengacu pada keadaan di kapal ini, kondisi komunikasi antara nahkoda dengan orang dek dengan orang mesin pada saat itu menurut Anda gimana? Ya kalau menurut saya memang harus tetap dilakukan Pak, karena biasanya kita lihat dulu, kalau setahu saya kalau dia handle-nya di atas, handle untuk telegrafnya itu, otomatis kalau dia ada kelainan mesin atau mungkin tiba-tiba mendadak blackout, otomatis orang yang di deck itu mesti menanyakan Pak. Ada komunikasi antara dek sama mesin mengenai kita mau melewati ini, maka orang mesin pun disiagakan untuk standby di kamar mesin. Nah, kalau itu ada control room, engine control room, itu seyogianya standby di control room atau muter atau ini kira-kira. Kalau memang situasi dan kondisi tertentu, itu artinya kan ada informasi dari anjungan kan gitu. Selaku di kapal itu mungkin kapten memberikan arahan atau mungkin dari siapapun perwira dek yang lebih untuk bisa memberikan informasi untuk katakanlah kita selalu standby dalam keadaan tertentu, kondisi tertentu tadi. Nah, kalau sudah diarahkan seperti itu, kita selaku tim engine itu akan berada di kamar mesin. Seperti layaknya kita persiapan kapal memang untuk seperti layar dengan gitu, jadi hadir pada di sana semua gitu. Jadi dengan kondisi seperti itu, masalah ada yang tempat itu ya ada yang di dalam control room, ada yang patroli, dan ada yang di dalam kamar, di ruang kamar mesin ya. Dikondisikan saja. Kesimpulannya yang terjadi di sana itu tidak ada miskomunikasi sebetulnya ya. Sebenarnya tidak ada. Cuma semata-mata ada peristiwa blackout, kemudian penanganan dari atas yang barangkali kurang cepat pengambilan keputusan untuk ikut jangkar gitu. Tapi kita lihat juga Pak, kalau misalkan kita standby juga, tapi kalau kondisi lautnya dalam tidak memungkinkan juga Pak. Iya. Tahu-tahu kita malah kalau terlalu dalam Pak, itu rantai kita leko kan itu otomatis dilepas begitu. 300 meter. Nah, kedalamannya. Kedalamannya. Ya, nggak memungkinkan Kak untuk berlaku. Tidak memungkinkan. Karena apa? Dia langsung hilang itu nanti, jatuh hilang Pak. Paling tidak dia akan menahan laju ya. Ya paling tidak bisa. Cuman kalau kemungkinan untuk melepas sampai ini berbahaya sekali Pak. Kalau kita meleko jangkar dengan kedalaman yang lebih dari 300, sangat berbahaya sekali. Maksudnya berbahaya itu kemungkinan putus itu ada Pak. Iya. Kemungkinan. Kecuali kalau di daerah yang seperti masih terjangkau untuk area jangkar tersebut. Lepas daripada itu semuanya, kita lupakan yang di sini. Sekarang bagaimana antisipasi atau penyikapan di kapal ini sendiri? Di kamar mesin pernah terjadi blackout, Bas? Kalau namanya layar, sebetulnya blackout itu bisa disebabkan oleh apa saja sih, Bas? kalau blackout itu bisa disebabkan misalkan beban lebih. Bisa terjadi beban lebih kan gitu. Sehingga saya lihat
di sini ditambahi satu apa namanya generator baru itu ya, istilahnya additional generator itu ya. Gitu kan. Karena kan memang seperti tadi kembali ke rancang bangun kapal ini kapal ini hanya disediakan 2 generator kan gitu. Itu pun dia tidak besar kan gitu. Jadi kalau suatu waktu kadang seperti misal kayak penggunaan kita apa namanya secara semua dijalankan dengan UIN segala macam, misal suatu waktu manuver atau nggak kita apa lah ya, mungkin itu kan bisa saja beban lebih gitu, kan gitu, atau bisa saja mungkin kondisi AE-nya tuh generator itu sendiri misalnya kurang maksimal. Ada bisa disebabkan oleh moving drivernya, mungkin mesin bantunya penggerak generator itu bisa jadi juga ya. Dengan makanya ya seperti itu juga dari karena kondisi mesinnya sendiri kurang maksimal, dia punya kondisinya kan gitu, atau karena perawatannya kan bisa seperti itu, atau bisa saja lagi yang lainnya misalkan ya bisa aja misalkan masalah di bahan bakarnya kan gitu kan, atau misalnya tadi juga bisa safety device-nya mungkin gitu ada bekerja karena sesuatu kurang bekerja, safety device-nya berjalan sehingga kalau dari sistem kelistrikannya sendiri kira-kira ada menentukan nggak itu? Kalau kelistrikannya ini kan istilahnya pembangkitnya ya kan, ini kan digerakkan sama engine-nya. Artinya gitu. Apakah itu listrik, apakah itu mesin, apakah itu apa, kan mesti ada lifetime ya Bas. Apakah sini pernah ngalamin apa namanya blackout yang cuma gara-gara salah satu komponennya rusak? Kalau di sini alhamdulillah belum sampai terjadi seperti itu gitu. Terjadi seperti itu. Nah, jadi kalau waktu misalkan suatu waktu kita simulasi gitu kan, simulasikan gitu. Blackout itu karena selain kita pertama perawatan, kemudian koordinasi tim pun perlu kan gitu. Kemudian karena harus ada kita kayak simulasi tanggap terhadap situasi keadaan darurat. Nah, gitu. Atau anggaplah seperti pelatihan gitu. Berarti kalau saya bisa menggiring ini, sebetulnya apapun yang terjadi, sejauh kita itu familiar terhadap kejadian itu, mungkin semua bisa diatasi dengan tenang ya. Karena itu saya kembali ke Chief. Dalam keadaan mengkondisikan tenang segala macam itu kan perlu latihan. Apakah di kapal ini antara Chief dan KKM atau dalam organisasi kapal ini ada selalu dilakukan semacam drill atau exercise atau latihan yang selalu rutin dilaksanakan dalam menghadapi keadaan darurat, apakah itu blackout, apakah itu kebakaran, apakah itu ini? Baik, kalau di kapal kita selalu mengadakan latihan Pak, mulai dari latihan pemadam kebakaran, terus abandon ship, scotching, terus emergency steering, terus untuk emergency generator. Tapi itu memang dilaksanakan ya? Dilaksanakan Pak. Bukan cuma tulisan tok ya? Kemarin kita ada dokumentasi juga. Iya. Kebetulan ini kejadian di kapal yang sekarang tabrakan ini, yang kebetulan diawaki oleh orang India. Konon katanya yang namanya kapal-kapal yang diawaki oleh orang India itu laporannya bagus, sudah diganti, tapi dalam kenyataannya enggak. Apakah hal ini bisa terjadi di sini? Makanya kalau saya lagi di sini, saya mesti turun melihat tulisan. Tadi saya juga lihat tulisan di sana ada latihan itu latihan keadaan darurat dan sebagainya. Itu kira-kira dilaksanakan Pak. Kemarin ya, saya sebagai konsultan mestinya siap. Jadi kemarin pas kita ada waktu berlabuh, kita turunkan scotching-nya Pak. Turunkan scotching. Kita ada dokumen. Jadi jangan sampai terjadi kayak peristiwa Tampo Mas kedua. Terjadi kebakaran, nurunkan scotching nggak bisa. Akhirnya fatal semuanya. Ini
apa namanya, karena skoci ini ada hubungannya antara dek sama mesin. Siap. Yang operasikan dek, tapi Ya. alatnya atau motornya atau mesinnya dari ini. Hal ini Kita kerjasama. sering kerjasama ya, atau barangkali bos itunya agak macet, tolong diinikan. Ya, Baik, kita setiap hari Minggu Heeh. kita mengadakan pengecekan untuk baterai sama pengetesan mesin skoci Pak, kiri kanan. Dan kita baterai yang dimaksud itu baterai apa? baterai untuk kita kan punya mesin skoci itu kita menggunakan baterai, startnya itu menggunakan baterai. Jadi Saya terus ingat di kamar mesin ada baterai itu yang dimaksud ya apa namanya, generator darurat tadi ya Mas, bukan lain lagi. Lain. Yang begitu blackout terus sekian detik apa namanya nyala itu apa itu? Itu emergency generator. Emergency generator. Iya. Jadi dan itu di sini apa namanya, apa jalan itu Mas? Jalan. Kemarin pun kita sudah dites, waktu itu juga ada pemeriksaan. Ya kan, ada Tapi pemeriksaan. itu apa namanya, bisa untuk memenuhi kebutuhan. Kalau emergency generator itu dia kan powernya kan nggak begitu besar, jadi diutamakan penerangan. Nah, penerangan, kemudian lagi di kemudi emergency Yang steering. emergency aja ya. Iya. Dan itu sudah tahu ya, Ya. bahwa kalau itu ada generator ini habis blackout nyala, itu di sininya Chief sudah tahu kalau itu adalah apa namanya, cuma bisa dipakai untuk navigasi sama mesin kemudi, ya, kayak gitu ya. kebetulan kita kan untuk kemudi motornya ada 2. Mhm. Nah, kita yang menggunakan emergency otomatis itu yang nomor 2. Itu langsung dikonekkan langsung ke emergency generator. Itu otomatis nanti kalau kita blackout, kemudi nomor 2 itu masih bisa digunakan. Dan itu sering pernah atau sering dicoba? Sering Pak, dites? sering. Saya Sering kita pancing lakukan. Sering kita lakukan itu. Jadi ya ini mudah-mudahan apa namanya, apa yang kita diskusikan ini nyata adanya, sehingga benar-benar kita selalu goal dari pelayaran ini adalah CWP, layak laut. Layak laut untuk kapal niaga aman, efisien, dan jaga lingkungan baik udara maupun apa namanya laut. Jadi inti daripada semuanya itu barangkali kalau saya bisa mengambil kalimatnya Bas tadi adalah perawatan. Jadi perawatan ini mungkin secara rutin atau secara apa namanya berkala apa namanya itu selalu dilakukan dan selalu ditulis ya Mas. Ada satu hal lagi barangkali saya masih pengen melihat lagi tentang apa yang pernah terjadi di kapal itu. Ternyata kapal Dali ini sebelum terjadi tabrakan ini dia punya rekam jejak yang jelek. Dia pernah tabrakan menabrak kade di Belgia, di Antwerpen. Kemudian dari survei itu diketahui pernah atau ada masalah tentang main propulsion machinery dan main propulsion auxiliary propulsion, auxiliary machinery. Dalam hal ini mesin bantu dan juga indikator-indikatornya. Mungkin di sini selalu sudah dilakukan pengecekan terhadap itu ya Mas? Ya, kalau indikator ini kan setiap pesawat itu dilengkapi dengan alat pengukur kan gitu, indikator lah gitu kan. Berupa misalkan apakah pressure gauge kan, apakah dia temperatur kan gitu-gitu. Jadi maupun alat ukur lainnya, maupun kita bahkan kita lakukan lagi setelah yang memang fix di atas pesawat itu sendiri, kita punya thermometer gun. Nah, untuk membantu memudahkan untuk cross check apa namanya optical barometer itu ya. Jadi kita untuk membantu dan kita apakan ke orang tim di kamar mesin untuk memudahkan kontrol dan cross check kan gitu. Jadi kita lihat nanti selisihnya gitu, apakah kita dengan record kan gitu.
posisinya nggak fix seperti itu gitu, kita baca ringnya itu ada berapa gitu. Jadi Kita bantu dengan kalau seperti boleh itu. saya simpulkan dari bincang-bincang efektif kita ini, pertama memang kita agak setuju, agak agree bahwa kejadian itu diawali oleh blackout. Yang kedua adalah tindak lanjut dari nakoda straight pandu, karena di situ ada pandu ya. Ada pandu. Kemudian walaupun ada pandu tetap tanggung jawabnya di. Ya, karena dia sifatnya cuma advice saja. Oh gitu, ya. Tanggung jawab tetap sama nakoda. Kemudian yang ketiga, menurut bincang kita tadi adalah kerjasama yang baik antara dek sama mesin, saling memberitahu kekurangan masing-masing, dan sudah dilakukan satu meeting rutin, bukan sekedar meeting tapi juga pelaksanaan dari meeting tersebut. Artinya kalau hari ini meeting tentang pemadam kebakaran juga dilakukan tentang pompa pemadam kebakarannya. Dan saya pernah bahas di kapal 3 trip ada masinis yang belum tahu pemadam kebakaran darurat di mana posisinya, mesinnya, emergency fire pump. emergency fire pump. Jadi mungkin di sini semua anak buah sudah tahu semua ya. Siap, sudah tahu semua. Jadi ini yang perlu. Yang kedua, bahwa ternyata blackout itu sebagaimana yang ditanyakan oleh kapten senior, apa mungkin kapal segede gitu, kapal semudah itu bisa terjadi blackout? Mungkin saja. Jadi pertama oleh beban yang lebih, yang kedua oleh prime movernya, mesin bantunya sendiri, yang ketiga soal kelistrikannya, barangkali banyak komponen atau ada komponen yang memang sudah tidak sudah waktunya diganti, belum diganti, sehingga barangkali saya perlu menyampaikan kepada pihak kantor, karena ini menyangkut masalah komponen, maka komponen-komponen yang bisa menimbulkan bahaya itu bisalah dilengkapi sesuai dengan permintaan orang kapal, kira-kira gitu. Terus yang ketiga, udah barangkali yang paling penting jadi tadi, kita bukan orang India, kita orang Ostina. Jadi apa yang ditulis, apa yang di meetingkan itu memang dilaksanakan dengan baik. Kira-kira demikian hasil wawancara kami atau hasil diskusi saya sebagai konsultan teknik dari PT Ageng Lain terhadap kapal MV Ostina yang bagian decknya dipandigani oleh Chief Officer Cap Slamet Widodo, kemudian yang dari engine room-nya diketuai atau dipandigani oleh KKM, Kepala Kamar Mesin atau Chief Engineer Pak Supriyati. Mudah-mudahan laporan ini atau bincang-bincang kayak kita ini menjadi perhatian dari pihak perusahaan bahwa kapal sudah mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan terjadi atau hal-hal yang bersifat darurat yang kemungkinan bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Bas. Mudah-mudahan ini semuanya lancar semuanya. Amin. Nah, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.